Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan baik ini insyaallah kita akan membahas bab kurban. Karena kita menjelang kurban ya. Sekarang akhir bulan Zulqa'dah dan memasuki bulan Zulhijjah. Mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu azim. Inna sesungguhnya kami Allah a'tainaka akan memberi padamu Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar. Fasholli maka salatlah engkau Muhammad li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan menyembelihlah kurban. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membenci padamu Muhammad, membenci sunnahmu, huwa dia al-abtar orang yang putus dari kebaikan. Jadi dari ayat ini jelaskan bahwa Allah menjanjikan akan memberikan telaga Kautsar atau sungai Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat diceritakan ini nanti insyaallah terakhir kita ceritakan tentang telaga Kautsar itu bagaimana di hari kiamat saat orang kelaparan, kehausan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, semua orang ingin meminum telaga Kautsar yang mana airnya lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya dia tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan selamanya. Jadi selama masa kiamat yang begitu lama 50.000 tahun itu dia segar, tidak kelaparan, tidak kehausan, sampai nanti di alam berikutnya di alam akhirat apakah dia masuk surga atau neraka. Yang bisa minum telaga Kautsar jelas nanti akan masuk ke dalam surga. Nah, Allah menjanjikan telaga Kautsar ini kepada Muhammad dan umatnya ini. Terus Allah perintahkan fasholli. Nah ini. Maka salatlah engkau Muhammad, maksudnya salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Di Rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan menyembelih kurban. Jadi kita dalam hari raya Idul Adha itu kita sunnahnya adalah salat, ya kan? Salat hari raya. Ini. Sebelumnya mulai sore atau malam menjelang Idul Adha ya kita takbiran. Takbiran sendiri boleh, rame-rame ya boleh, di masjid, di rumah, dimanapun boleh. Tidak boleh di WC saja tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir terus ya semampunya. Tidak harus sampai jam berapa ya terserah. Mau sampai malam ini. Kemudian paginya kalau hari raya Idul Fitri itu paginya diusahakan minum atau makan dulu ya karena sebelumnya adalah puasa. Nah, Idul Adha itu sebenarnya justru kita tidak makan dan minum di paginya itu. Sampai setelah selesai ini sholat ya kan, sholat selesai khutbah ini kemudian penyembelihan hewan kurban ya sudah mulai penyembelihan dia sudah kita harus penyembelihannya harus tuntas sampai tuntas sudah dibagi. Gimana kalau membaginya baru selesai maghrib ya, sehingga pagi hari itu ya tidak sarapan, tidak makan siang ya enggak ya. Jadi begitu sudah mulai penyembelihan sudah boleh gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu ya paginya tidak makan minum gitu. Nah,
Inna syani'aka, kata Allah dalam ayat selanjutnya, orang yang membenci pada Muhammad, membenci sunnahmu maksudnya. Bahwa dia orang itu berarti al-abtar, putus kebaikan, putus dari rahmat. Artinya dia tidak termasuk orang iman. Gimana masuk termasuk orang iman? Orang dia membenci sunnahnya Muhammad lah ini. Dia saya dicontohkan ya gambarannya dia hadis tentang nikah ini ya. An-nikah sunnati. Ada nikah itu sunnahku, kata Nabi. Kawan raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci, tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Entah alasan apa bencinya itu, mungkin ya menganggap nikah itu repot ini kan. Bisa beli aja kok harus nikah ini ya repot nih, persiapannya, biayanya ini, terus menjaganya, merambut keluarganya, wah repot ini. Entah alasan apapun ini, yang tidak senang dengan nikah itu berarti bukan termasuk golonganku Nabi, kata Nabi. Karena Nabi ya bukan termasuk golonganku. Nah begitu juga yang benci dengan sunnah Nabi kurban ini, dia berarti orang yang putus dari kebaikan, putus dari rahmat Allah, dan tidak termasuk sistem lain. Jadi bagaimana boro-boro dia akan masuk surga ini kalau dianggap orang itu sudah putus ini. Tadinya masih ada ikatan sama orang iman, akan dijanjikan surga, tapi begitu putus kebaikan, putus dari rahmat ini, ibarat dia ini tadinya masih berada di lingkungan ini masih ada ikatan ini. Nah begitu ikatan itu dilepas, diputus oleh Allah, maka dia tidak lagi termasuk orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah tadi. Naudzubillah min dzalik kan, walaupun dia masih ibadah ya. Nah, maka kita harus paham, jangan sampai menjadi orang Islam ini yang penting berada di lingkungan orang Islam saja, tidak ini, tapi menjalankan syariat-syariatnya ini loh. Nah, kalau memang kita mampu ya, syariat sekecil apapun, jangankan yang wajib, yang sunnah sekalipun kalau kita mampu, kenapa tidak kita kerjakan. Nah bagaimana hukumnya kurban ini, memang wajib? Sebenarnya tidak, tapi ya bagi yang mampu itu ya diwajibkan kan gitu. Bagi yang mampu gitu, kesannya diwajibkan karena ada ancaman gitu. Kalau ada ancaman itu tidak semua orang yang diwajibkan memang, tapi bagi yang mampu ini. Dia dijelaskan sampai apa? Mangkana lahu saatan, siapa yang mempunyai keluasan, maksudnya pas mau hari raya itu dia longgar, ada uang. Ini sekarang ini tahun ini ya agak repot ini, berbarengan dengan anak masuk sekolah ini. Kalau anaknya banyak, wah itu gawat ini. Di sekolah ada uang bangunan, uang pangkal, uang tengah, uang ujung nanti gitu. Ada komite ada bayaran untuk pakaian ini segala macam, wah banyak sekali. Sementara harus berkorban ini, bagaimana ini? Nah, tapi kalau dia ada duitnya, ada untuk sekolah ya, ada untuk keperluan hari raya ya, ada untuk ini kue-kue apa itu ada. Tapi dia tidak berkorban ini. Walam yudahi, dan tidak berkorban dia. Fala yaqrabanna, maka jangan mendekat-dekat sungguh dia musallana, pada tempat ibadah kami, tempat salat kami, masjid. Dekat-dekat masjid ini. Kurban tidak ini kan nanti waktunya kurban dekat, nah ini gini. Penting dekat dari awal, ikut bantu-bantu penyembelihan, pengulitan ya, penyincangan ini gitu. Ini tidak dekat-dekat, udah waktu nak pembagian saja. Kadang baru belum selesai belum dimulai pembagian, jadi udah ngambil duluan ini gitu. Ambil buntutnya, ambil kakinya ini. Ini untuk saya saja lah, kalau tidak ada yang mau. Oh, orang mau juga lah ini. Dia saja yang bilang tidak ada orang yang tidak mau. Jadi gitu. Jangan dekat-dekat lah ini. Jangan sampai diusir kan gitu. Jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Ini maka orang-orang yang mampu jangan sampai tidak korban. Ini lebih mendahulukan kepentingan yang lain. Sebenarnya bukan masalahnya tidak ada uangnya, tapi lebih mendahulukan untuk kepentingan yang lain. Yang lain diperlukan, diadakan, korban tidak. Ini korban tidak usah dulu ini, tahun ini. Tapi yang lain dipenuhi semua. Nah ini jangan dekat-dekat masjid gitu. Jadi sampai diusir seperti itu. Kemudian ketentuan kurban, apa yang harus diperhatikan? Hewan kurbannya ini hewan yang diperbolehkan untuk kurban
Di hadis jelaskan an Jabir dari Jabir sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu. Jabir sahabat ya, Nabi. Dari sahabat Jabir, semoga keridhaan Allah atasnya, qala berkata Jabir. Kata Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasbahu, la jangan tasbahu menyembelih kalian illa kecuali musannah, hewan yang cukup umur. Illa kecuali ayyusyara jika disulitkan. Ini apa musannah? Hewan yang cukup umur tadi sulit dicari, itu yang cukup umur susah. Kambing ini kurang dari setahun semua, lihat. Ini yang cukup umur gimana? Kalau kambing itu ya setahun ke atas, setahun ke atas. Kalau sapi 2 tahun ke atas, onta 5 tahun ke atas, sapi atau kerbau 2 tahun, jalan 3 tahun. Kecuali kalau sulit, ini cari-cari tidak dapat, terus jangan mengurungkan jadi korban, orang jadi tidak jadi lagi. Kecuali ayat syaro alaikum, kecuali jika disulitkan atas kalian. Atas bau maka menyembelihlah kalian jazaah, ini kambing muda. Jaza itu kambing muda, tapi minad do'ni dari kambing kibas. Jadi kambing kibas walaupun muda, dia badannya lebih besar. Ini maksudnya muda itu kurang dari 1 tahun. Ini solusinya gitu. Tapi insyaallah selama ini ya yang jadi masalah itu ya bukannya kambingnya, umurnya ada terus, kambing ada terus, umur yang cukup di atas tahun ini ada terus. Yang jadi masalah tadi ya fulusnya kan gitu, duitnya yang tidak ada. Selagi ada duitnya ada yang jual di mana-mana ada. Kalau memang disulitkan nyari yang ini, kalau seandainya terjadi ya boleh kambing kibas yang walaupun umurnya kurang dari 1 tahun. Dijelaskan musannah yang dimaksud tadi kan tidak boleh sembelih kecuali hewan musannah lagi. Kalau musannah yal kabiroh, musannah adalah hewan yang tua, maksudnya bisinin dengan umurnya. Faminal ibil maka dari onta alati tamat yang sempurna lah bagi onta 5 tahun, 5 sini li khamsu sini 5 tahun. Wa dakhalat fi sadisatin dan masuk 6. Jadi 5 tahun masuk ke 6. Minal bakor dan dari sapi termasuk kerbau ya, alati tamat yang sempurna lah bagi sapi sanatani 2 tahun. Wadakhala dan masuk fisalisa di tahun ketiga, umurnya ini lebih dari 2 tahun masuk tahun ketiga. Waminal do'ni dan dari kambing kibas lain, kambing lain. Wal ma'zi dan kambing kacang atau kambing Jawa, kambing yang selain kambing kibas. Mataman apa yang sempurna lah bagi kambing sanatun 1 tahun. Nah, ini jadi seperti itu usianya ya. Ini kambing 1 tahun ke atas, sapi kerbau 2 tahun ke atas, unta 5 tahun. Nah, kita ini tidak ada unta ini. Nah, mungkin ketika kita haji atau di Mekah ya, cari unta yang umur 5 tahun ke atas kalau digunakan untuk kurban. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah anna Rasulullah SAW karena ada dia Nabi iza aroda ketika mendaki Nabi ayudahi jika menyembelih dia Nabi ishtara maka membeli dia Nabi kausain 2 kambing kibas azimain yang besar keduanya, jadi bukan satu besar satu kecil ya, 2 kambing kibas yang dua-duanya besar. Sami nain ya ini yang gemuk keduanya, besar gemuk lagi. Ada besar tapi tidak gemuk lagi. Genjeng-genjeng lagi. Aqrabain yang bertanduk keduanya, amlahain yang putih kehitam-hitaman keduanya. Ini maujuain yang dikebiri keduanya. Fazabah maka menyembelih dia Nabi ahaduma pada salah satu kedua kambing kibas tadi an ummati dari umatnya. Jadi Nabi mendahulukan membeli kambing 2 kambing kibas. Dia memilih yang bagus, yang besar, yang gemuk ya. Nah, yang sembelihan pertama ini bukan untuk dirinya keluarga, tapi sembelihan pertama itu untuk umatnya. Ini hebat ya Nabi ini, untuk umatnya. Yaitu liman syahidallah, bagi orang yang menyaksikan bagi Allah bitauhid dengan tauhid atau dengan mengesahkan. Jadi maksudnya bagi orang yang sudah iman, sudah Islam. Nah, jadi dia sengaja menyembelih hewan korban untuk umat Islam. Lain, berapapun umat Islam pada waktu itu kan gitu. Lain, sekarang sudah sampai miliar-miliaran umat Islam. Wasyahidah dan menyaksikan dia orang lahu baginya kepadanya Rasul bil balag dengan menyampaikan, maksudnya syahadat itu. Syahadatnya
bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi Allah tiada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi niat Nabi menyembelih hewan kurban ini untuk mereka itu, untuk orang Islam. Nah, kita tidak kebagian lagi sekarang karena kita tidak sejaman dengan Nabi. Saat kita sejaman dengan Nabi, pasti Nabi menyembelih untuk kita ini. Sudah, ini kita ikut berkorban semua. Wazawah dan menyembelih Nabi al-akhir yang lain, satu lagi yang keduanya yaitu an Muhammad untuk Muhammad, untuk dirinya, wan ali Muhammad dan untuk keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baiknya Nabi ya. Jadi dia sendiri yang cari uangnya, dia yang beli, dia yang menyembelih untuk orang kan gitu. Terus apa yang harus kita pahami dari ini? Nah, kita kadang egoisnya yang muncul. Apalagi yang berat atau jadi masalah adalah ketika manakala kita tidak ingin ketinggalan dari yang lain. Ini ingin menunjukkan bahwa kita bisa, menunjukkan kita mampu, menunjukkan kita ini bisa berkorban, atau menunjukkan kita ini termasuk yang mampu untuk berkorban. Jadi itu bukan masalah niat seperti itu. Niatnya bukan untuk menunjukkan gitu ya. Menciptakan image bahwa kita ini yang setiap tahun kurban terus. Lihat saya tak pernah ketinggalan, kurban terus saya ini. Dan lihat saya ini mampu kurban. Lihat saya, kurban saya lihat lebih besar, kan gitu, lebih besar. Lihat korban saya lebih gemuk, lihat korban saya lebih mahal. Jadi apa-apa yang untuk dilihat-lihatkan, ditunjuk-tunjukkan itu namanya tidak karena Allah, tidak karena Allah, tidak karena Allah. Maka kita supaya diperhatikan masalah niatnya. Jadi kita korban betul-betul karena ketakwaan kita pada Allah, karena itu perintah Allah, karena itu adalah perintah Allah. Maka kita merasa mampu melaksanakan perintah Allah itu. Kalau tidak melaksanakan dia merasa rugi kan gitu, merasa berdosa gitu. Jadi jangan sampai niatnya untuk ditunjuk-tunjukkan seperti itu ya, jangan. Ini soal pahala, soal pahala. Maka yang menjadi lebih besar pahala itu adalah ini rahasia ini. Ini rahasia saya buka ini. Gitu. Kalau seandainya kita korban untuk diri kita sendiri, ya kita dapat pahala korban. Tapi kalau seandainya kita korban ya atas nama orang lain, misalnya untuk orang lain, misalnya kita kasih, Bapak korban, ini tidak Pak, tidak ada uang, kamu mau korban, ini saya serahkan kambing nih biar kamu bisa korban. Nah, orang yang kita kasih hewan kurban tadi terus dia berkorban, dia yang berkorban walaupun hasil dikasih dari kita tadi, dia dapat pahala kurban utuh tuh full, ini kan 100% dia dapat pahala. Nah, bagaimana kita yang ngasih tadi dapat juga pahala sebesar itu. Ini rahasia. Jadi berarti ibarat menyembelih satu, pahalanya dapat dua. Pahalanya dapat dua. Nah, Nabi tadi ini pahalanya dapat banyak. Dia menyembelih untuk umatnya sudah dapat pahala kurban, dia pun dapat sama seperti umat-umatnya yang dia dapat. Ini yang belum dipraktekkan orang ini. Belum dipraktekkan ini, insya Allah. Cuma Nabi sunnahnya menyembelih kambing, ini banyak orang yang maunya kambing, tidak mau sapi, tidak mau unta. Padahal sama saja, yang mau kambing, mau unta, mau sapi ya, hewan kurban semua itu boleh semua, sah semua. Malah ngebetnya itu dengan kambingnya ya salah. Ya ini boleh saja kambingnya, tapi jangan sampai punya pengertian bahwa kalau sapi saya tidak mau, saya maunya kambing saja. Wah, itu salah. Kayak gitu. Nah, ini. Jadi yang harus dipahami itu bahwa kalau bisa gitu itu berkorban atas nama orang lain, itu berkorban nama kita tidak ada, tidak masalah. Ya ini. Misalnya kita kirimkan ke masjid misalnya 1 ekor sapi, gitu kan? Siapa yang ngirim ini Pak? Ini pokoknya untuk masjid ini Pak. Ini jarang ada orang yang ngirim hewan kurban tidak ada nama, ini jarang. Mesti ada namanya semua. Ini sapi 1, bagian atas nama si A, si B, si C, si D, si E, si F, A, B, C, C, D, E, F, ya F sampai 7 orang. Ada namanya semua. Tidak ada yang tidak ada namanya. Gitu. Ketukerin tidak mau. Wah, saya bukan yang itu tadi. Nama saya itu sapi A tadi itu loh. Kenapa? Sapi A ini kan lebih besar. Ini sapi B ini kan kecil ini. Nama saya yang di sapi A tadi. Wah, salah sebut nama di sapi B itu lah. Protes dia. Bukan yang itu sapi saya. Loh ini. Emang ya kita mungkin panitia salah alamat atau salah tulis atau salah apa ya, atau salah sebut. Di Allah tidak akan salah. Kalau memang kita di sapi A misalnya yang lebih besar daripada sapi B ya,
walaupun disebut salah sebut ya kan, di sisi Allah ya tetap saja kita ya sapi A yang besar tadi kan gitu, kita ikut patungan di sapi A tadi walaupun salah sebut, tidak perlu kita protes ya. Nah di situlah dia protesnya menunjukkan bahwa dia itu mau menunjukkan bahwa saya ikut korban, bahwa saya korbannya yang sapi A yang besar bukan yang B. Mau dia tunjukkan itu ke orang itu termasuk indikasi niatnya tidak pas, itu kurang lurus niatnya itu. Ini bisa pamernya ada di situ. Pamernya ada. Satu lagi kalau seorang korban ini banyak pengaruh ini. Pamer. Yang keduanya itu adalah ini jatah gitu. Karena memang kita korban itu nanti kita kajikan itu ada memang boleh kita mengambil atau mendapat haknya gitu. Nah, tapi apa maksudnya harus disebut tadi ya? Nah, supaya dia dapat jatah, jangan sampai tidak dapat, apalagi tertukar pun jangan. Jatah kalau seandainya sepertiga dari sapi A, jangan sepertiga dari sapi B yang kurus kan gitu. Saya kan gabungnya di sapi A. Maka kalau sebut di sapi B nanti saya dapat sepertiga, tapi dari sapi B dibagi 7 kecil bagian saya kan sapi A kan gitu. Nah ini itu termasuk salah niat. Jadi kita korban jangan niatnya untuk dapat daging. Untuk dapat daging, kalau niat untuk dapat daging beli saja daging, beli 1 kilo, kalau kurang beli 2 kilo, kalau kurang beli 3 kilo, pokoknya belilah secukupnya. Kalau korban jangan kita mengharapkan daging. Tapi kita boleh kalau yang menyembelih sendirian itu yang aslinya kita boleh meminta, boleh mengambil ya, kita ambil, sisanya kita bagikan. Bukan sisa, yang sisa itu lebih banyak malah, bukan sisa, yang sisa biasanya lebih dikit. Kita ambil 1/3, 2/3-nya itu ingin dibagikan, kasihkan ke orang lain. Nah kalau kita sudah nyerahkan ke panitia, nah ini yang sebenarnya kurang etis. Kalau kita meminta itu kurang etis ya. Kita udah nyerahkan ya. Nah, walaupun kita dapat bagian gitu. Nah, seandainya tidak dapat bagian pun kalau kita marah tidak pantas, tidak usah lah, tidak perlu kita marah-marah kalau tidak dapat bagian. Jadinya mengurangi niat tadi. Oh berarti bapak ini kurban ini minta bagian gini, ini gitu. Nah itu udah nyerahkan. Nah tapi ya panitia jangan sampai begitu, karena daging kurban ini ya bukan hanya yang dibolehkan untuk yang berkorban lah, ini yang tidak korban saja, mereka yang minta dikasih, yang terima ya dikasih, yang tidak minta ya dikasih. Ya ini boleh semua, bukan ini zakat fitrah ya kan, pembagiannya 8 asnaf terbatas. Ini tidak, yang minta yang tidak minta ya boleh dikasih nih. Apalagi yang korban. Maka panitia supaya jangan sampai kelenderan, jangan sampai ketinggalan yang korban ini, supaya diperhatikan haknya kan gitu. Nah ada pun yang korban yang jangan sampai jangan lupa Pak ya, di atas saya ya, nggak usah disebut-sebut gitu, diulang-ulang sebelum sembelih, jangan lupa Pak ya ini gitu. Ini saat orang ngincang-ngincang, jangan lupa Pak ya di atas saya ini. Lama-lama udah Pak, saya ambil sendiri Pak ini gitu. Ini marah panitianya. Jadi sedapat mungkin yang korban ya tak usah mengharapkan apa-apa, yang diharap cuma pahala saja. Ini panitianya ya, supaya yang yang teliti, jangan sampai ini ada yang tidak kebagian. Warga saja, warga sekitar masjid, yang orang-orang yang tak mampu saja sampai tidak kebagian saja, itu ya kurang baik bagi panitianya itu. Ini dia berarti kurban ini semata-mata hanya untuk ini kepentingan mereka saja, bukannya untuk ini kemaslahatan umat lainnya gitu. Harusnya itu yang dia lebih perhatikan, siapa saja warga ini kalau bisa dikasih semua, bukan tergantung oh ini kan sapinya dikit jadi tidak semua dapat. Enggak, kalau sapinya dikit semua harus tetap dapat. Bagaimana ya, dagingnya dikit kan gitu. Kalau sapinya banyak semua bagian yang lebih banyak, sedangkan kalau sapinya sedikit dagingnya sedikit, ini semua tetap kebagian dengan bagian yang masing-masing sedikit kan gitu. Ini tidak kebagian, ini panitianya ini harus tetap banyak. Oh gitu, tidak begitu. Jatah panitia juga semakin berkurang. Kalau dagingnya dapat dikit ya panitianya jatahnya juga sedikit kan gitu. Nah, karena yang dicari itu kan pahalanya lagi, pahala mengurusi itu ya, melancarkan orang kurban ya, dia akan dapat pahala ya
kalau teori dalam hadis itu setiap kebaikan itu yang melancarkan kebaikan itu dia dapat pahala yang sama. Contoh sholat misalnya, orang tidur dibangunkan, ini sudah lewat waktu sholat. Pak bangun pak, ada apa ya? Bapak sudah sholat belum? Belum ya? Ini sudah jam sekian pak, bapak nanti terlambat sholat. Oh iya terima kasih ya. Nah, terus dia bangun, terus dia wudhu, terus sholat ini. Nah yang bangun itu dapat pahala sholat, karena walaupun dia tidak sholat, yang sholat kan yang bapak ini bangunkan ini tadi. Begitu juga melancarkan orang berkorban, ya, mencarikan sapinya, menjagakan sapinya malamnya itu, ini apa, mencarikan rumputnya atau apa, dia tetap akan kebagian, pasti dapat bagian dari pahala korban itu. Jadi cari pahala yang harus lebih diperhatikan, baik panitia maupun yang korban. Tapi supaya aman, lancar, lainnya, ya panitia yang harus hati-hati. Apa yang diperhatikan? Apa? Selain dalam pencarian hewan kurban nanti dalil-dalil yang kita sebutkan ini tadi, pembagiannya ya gitu, termasuk yang ikut kurban ini, supaya jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi pertama untuk perhatikan di sini tadi masalah umur ya. Kalau memang ada yang cukup umur ya jangan sampai di bawah umur. Nah, bahas tentang ini tadi Nabi menyembelihkan. Nah berarti saya sebut tadi belum ada yang nyontoh tadi ya, supaya kalau memang semenjak kami bahas ini silahkan kalau memang ada nanti mulai tahun depan atau mulai tahun ini gitu, saya mau kurban 2, satu untuk saya dan keluarga, yang satu untuk umat sekampung ini. Bila perlu jangan umat sekampung kan gitu, ngikut Nabi dia tadi kan, untuk umat Islam dunia. Gitu. Jadi, untuk umat Islam dunia, yang satu untuk umat Islam dunia. Nah ini yang satu lagi untuk saya dan keluarga. Nah, ini. Silakan kalau ada yang bisa seperti itu. Ini ada hadisnya masalahnya. Pahalanya insya Allah lebih banyak karena kita istilahnya itu melaksanakan ibadah kurban ini untuk semua orang. Semua orang dengan kita kurban tadinya ada yang tidak kurban, ada yang tidak kurban. Dengan kita niati kurban itu tadi semuanya jadi bisa korban. Semuanya jadi berkorban, semua dapat pahala korban. Nah, maka kita pasti pahalanya akan dapat lebih besar lagi. Silakan itu dicatat atau diingat lagi. Selanjutnya beberapa hewan yang tidak boleh untuk kurban, perhatikan nanti. Jangan sampai hewan untuk kurban itu yang terkategori ini nih. Jadi dijelaskan dari Ubaid bin Fairuz kalau berkata Ubaid, Saltu bertanya aku pada Barok bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Barok. Pada apa-apa atau tentang apa-apa lah ya juzu yang tidak boleh fil adwahi di dalam penyembelihan. Faqala maka berkata Barok ini, Qoma fina pernah berdiri di dalam kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata Barok kebetulan ditanya oleh Ubaid ini, kamu tanya gini ya, dulu Nabi pernah berdiri di antara kami. Jadi ketika kami sedang duduk, tiba-tiba Nabi berdiri menjelaskan sesuatu. Wa asabi dan adapun jari-jariku ini aksaru lebih pendek, jari-jariku Barok ini ya, lebih pendek min aksabihi dari jari-jarinya Nabi. Wa anamili dan luas-luas jariku aksaru lebih pendek ini min anamili dari luas-luas jarinya Nabi. Maka bersabda Nabi arbaun 4. Waktu itu Nabi bersabda itu menyebut gini, 4 itu pakai jarinya diangkat gini. Tapi Barok supaya tidak dibully orang dia jelaskan, tapi jari-jari saya itu lebih pendek dibanding jari Nabi. Jari Nabi itu panjang-panjang. Ruas-ruas jari saya itu lebih pendek daripada ruas-ruas jarinya Nabi gitu. Jadi maksudnya itu tadinya supaya fokus dengan 4 hal ini gitu ya. Tapi Barok mungkin dia mau ngelucu atau ini mau jangan sampai orang anggap kamu kok pakai 4 jari, memang jari Nabi seperti kamu apa lain gitu. Nah, supaya tidak dibully orang, dia sebelum dibully dia sudah jelaskan ya, tapi jari saya lebih pendek ya, ruas jari saya lebih pendek daripada ruas jari Nabi. Faqala maksud Nabi arba'un ada 4 la tajuzu yang tidak boleh fil adhi dalam menyembelih. Pertama al-aura. Ini aurat itu buta sebelah. Ini bayin yang jelas apanya,
awaruha, butanya. Buta sebelah, apalagi buta dua-duanya, jalan nabrak-nabrak gitu ya. Buta sebelah aja jangan, jelas-jelas buta. Kelihatan loh kalau buta misalnya putih semua matanya gitu misalnya. Misalnya dites dengan diselentik gitu ya. Nah, ini kalau di matanya diselentik tidak usah kena. Nah, ini dia berkedip gitu ya, itu ngelihat. Tapi kalau diselentik di mata udah dekat mata ini dia tidak kedip, nah ini itu matanya berarti buta. Nah, ini. Yang kedua, pertama matanya ya. Kedua, wal maridotu, dan yang sakit. Bayun yang jelas apa maradhuha, sakitnya. Yang kedua, sakit. Ini sapinya batuk-batuk. Ada yang sapi batuk-batuk kan, kuk gitu kan. Ini pucat ini. Terus kepalanya tidak ngangkat itu, kepalanya ngetok gitu kan gitu. Ini buntutnya tidak ngangkat, memang buntutnya tidak di bawah. Ya, biasanya kelihatan kondisinya kuyu kalau sakit gitu ya. Biasanya itu disenggol gitu kan, dia gerak gitu. Ini disenggol diam aja gitu. Nah, ini sakit yang jelas-jelas kelihatan. Apalagi zaman sekarang sudah ada dinas peternakan ya, dinas ya, entah dinas atau dari pusat ya terserah. Ini bisa memeriksa ya kondisi hewan kurban itu. Sekarang ini lagi menjamur penyakit mulut dan kuku kan gitu. Lagi divaksin, diobati yang belum ini. Jadi macam-macam kalau kelihatan seperti zaman menjamur penyakit mulut dan kuku ini ya, mungkin di mulut dan di kukunya itu ya ada penyakitnya itu ya. Nah, yang terkategori sakit, jelas-jelas sakit, itu tidak boleh disembelih. Itu nanti dikhawatirkan menulari penyakit kepada orang yang memakannya nanti. Jadi disembuhkan dulu, baru disembelih. Tidak bisa tahun ini, berarti tahun depan berarti. Kalau jelas-jelas sakit jangan. Ditutup-tutupi supaya dia sakitnya, misalnya ada ulat ada apa itu ya semprot baygon gitu kan. Jadi ulatnya hilang, ininya hilang, dia penyakit ini, tapi ini apa sebetulnya dia penyakitan kan gitu. Baik. Ini jangan sampai seperti itu. Yang ketiga wal arja, dan yang pincang. Jadi hewan yang pincang, sapi atau unta atau kerbau atau kambing yang pincang ya, jadi dia usir suruh jalan gitu ya. Jadi kalau dia jalan jeledut gitu itu pincang berarti. Bayun yang jelas apanya, tolwaha, pincangnya. Nah ini zolwaha, pincangnya. Nah, ini. Jadi kalau jelas-jelas pincang ya tidak boleh digunakan untuk hewan kurban. Yang keempat, wal kasiru, dan yang kecil kakinya, alati yang tidak tangko bersumsum, kaki yang kecil. Maksudnya itu ya kurus ini, sapinya itu kurus ini, kakinya kecil sekali, tidak ada sumsumnya ini. Nah, ini itu juga tidak boleh, tidak memenuhi syarat untuk digunakan hewan kurban. Karena maka kita cenderungnya mencari hewan kurban itu yang gemuk ya pasti ya tidak kurus dan pasti ada sumsumnya kan gitu. Pola berkata Ubed muridnya tanya ke Barok tadi. Kata Ubed, itu berkata aku waktu setelah murid guru saya berkata seperti itu, Barok ini si Ubed, saya bilang gini, kata Ubed, fa ini maka sungguhnya aku akrohu, benci tidak suka, maksudnya ayakuna jika ada fisinin di dalam umur apa naksun kurang. Kalau saya paling tidak suka kalau sapi atau hewan kurban itu kurang umur, itu paling tidak suka saya. Wala berkata Barok gurunya ini, Baroknya sahabat Nabi mengingatkan, kata Nabi, oh iya maka rihta, apa-apa yang kau tidak suka seperti umur tadi ya ini, itu fadahu, maka meninggalkanlah. Maksudnya kalau memang kamu tidak suka umurnya kurang, ya sudah, jangan sampai kamu kurban dengan menggunakan hewan yang umurnya kurang gitu. Tapi wala tuharrimhu, maka jangan mengharamkan engkau pada hewan kurban ala hadin atas seorang pun. Jangan orang lain mencari hewan kurban yang umurnya kurang terus kamu apa, oh tidak boleh ini, honor ini tidak boleh, tidak cukup, tidak boleh. Jangan. Jadi aslinya umur itu kalau bisa memenuhi syarat, kalau tidak bisa ya sebetulnya boleh-boleh saja, kurang umur sedikit itu tidak masalah. Kalau bisa ini.
memenuhi syarat cukup pas, kalau tidak ada ya boleh-boleh saja. Ini artinya ini masih bisa ditolerir seumur umur tadi, seperti yang hadis di atas tadi. Ini apa, seperti kambing ya, kambing kibas itu ya walaupun kurang dari setahun ya boleh. Jadi, gitu. Mungkin sapi ini kurang dari setahun tapi badan besar gemuk gitu ya, nah insya Allah ya boleh kalau memang tidak ada yang usianya lebih dari 2 tahun tadi. Kalau berkata siapa Abu Daud, laisa tidak adalah baginya ini apa, hewan yang pecah kaki tadi, mukhon sumsumnya, maksudnya saking kurusnya itu. Nah, ini jangan. Jadi kalau ada hewan kurban yang gemuk ya kan, kenapa pilih yang kurus? Nah, ini An Ali dari Ali, kalau berkata Ali, nah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayudahi, jika disembelih bi'adab dengan yang pecah, ini maksudnya sobek, koyak, ini apa, korni tanduknya, wal uzun dan telinganya, ini pecah satu atau patah satu itu terus telinganya misalnya, ini tidak tanduk tapi telinga ya sobek, ini itu Nabi melarang untuk digunakan untuk hewan kurban. Nah sekarang ini ada tempat servisnya nih. Nah sekarang ini ada tempat servisnya ini, di servis tanduk sapi tadi. Jadi bukannya yang patah ditambah tanduk terus disambung, bukan. Caranya yang panjang yang dipotong kan gitu. Gitu. Jadi misalnya sapinya gini, nah, yang ini patah, ini patah gini. Nah, ini kan gini. Nah ini patah gini. Nah yang ini dipotong set. Nah, dirapikan, dikikir, dan ini. Nah, jadi utuh tanduknya. Oh, tadinya gini tanduknya. Ini patah satu, dikikir, dirapikan. Nah ini dirapikan. Itu mungkin ulama nanti akan menjawabnya itu. Apa dianggap terkategori patah tanduk atau pecah tanduk tadi, atau dianggap ini sudah rapi sama kiri kanannya ini, gitu. Jadi kalau ini patahkan yang ini ya, gitu, dirapikan gini. Nah, yang penting ya bagi kita yang membeli, yang jelas lihat saja kiri dan kanannya sama ya sudah. Adapun yang penjual, nah ini kalau bisa ya kita kalau sebagai penjual jangan sampai ngakali seperti itu. Ini takutnya itu adalah kesalahan kan gitu. Nah tadi termasuk ke hewan yang tidak memenuhi syarat, kita kali jadi terlihat memenuhi syarat. Walau berkata Qatadah, zakartu menceritakan aku zalika demikian itu di Sa'id pada Sa'id bin Musayyib. Pokoknya maka berkata Sa'id, al-adbu, adapun hewan adbu tadi, hewan yang pecah atau sobek tadi, baik tanduk maupun telinga tadi, yang dimaksud sobek atau pecah tadi atau patah tadi, ma balagha, apa yang sampai nisbi separuh. Fama fauqa zalika, maka apa-apa di atas demikian itu. Jadi separuh ke atas. Jadi mungkin dijelaskan oleh ini apa? Ini sahabat Sa'id bin Musayyib ini ternyata ya kalau pecah atau sobek tapi sedikit gitu ya, tidak apa-apa. Yang jangan itu lebih dari separuh. Misalnya tanduk gini tadi, matanya segini habis nih, tinggal segini aja nih, nih, ini gini gitu. Nah itu dah nih, kalau gini tanduknya, patahnya cuma segini kan gitu kan. Nah tinggal ini aja dirapikan. Gitu. Nah, jadi kalau separuh ke atas patahnya itu, kalau sobek misalnya kuping telinga sobek itu sebil separuh ini, nah itu yang jangan. Pokoknya berkata Sa'id, sudah tadi ya, ini. Jadi separuh ke atas. An Ali dari Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Pokoknya berkata Ali, amarona perintah pada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika atau supaya nastashrifa, meneliti kami al-aina pada mata. Jadi Nabi perintah kami kalau mau cari hewan kurban supaya diteliti matanya, jangan sampai buta tadi. Wal uzuna, dan telinga, jangan sampai sobek, yang sobek lebih dari separuh tadi. Wala nudahi, dan tidak boleh menyembelih kami bisyarqa, dengan hewan yang sobek telinga, ini apa, sobek telinganya, ini sobek memanjang. Wala, dan
Wala dan tidak boleh digunakan untuk kurban kharqa, hewan yang lubang telinganya, bukan ada lubang ke dalam, enggak, maksudnya itu di daunnya ini ibarat orang tuh dibolongi gitu, atau bolong karena penyakit, entah karena apa, luka gitu ya. Jadi tidak boleh hewan dibolong-bolong itu, atau bolong atau sobek telinganya suet koyak gitu ya. Nah, lebih dari separuh itu ya tidak boleh, atau bolong tidak boleh. Walan tidak boleh juga untuk hewan kurban itu muqabalatin, hewan yang sobek telinga depan. Ini depan ini bagian depan, ini belakang ya. Nah, depan ini sampai mungkin ada kerukan gitu ya, pakai kelapa atau dogan itu dikeruk, itu seruk ini. Nah, ini sampai sobek, entah nyangkut di mana itu, sobek itu seruk gitu, sampai ngawir-ngawir di dalam ini ya. Ini jatuh gitu ya. Nah, ini. Wala dan tidak boleh juga mudabaratin, hewan yang sobek telinga belakangnya. Belakangnya juga sobek gitu kan. Entah nyangkut di mana, entah digigit singa atau digigit apa gitu ya. Terus lepas gitu ya, tapi sobek sampai ngawir-ngawir gitu. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi untuk apa? Dibuang saja, jangan dibuang. Ya disembelih untuk ya untuk daging kan gitu. Disembelih untuk dijual sebagai daging, bukannya hewan kurban kan gitu. Jangan dibuang. Kalau tidak mau ya kasihkan saya saja. Jadi tidak ini, atau kalau betina ya untuk indukan saja ya, biar dia nanti punya anak kan gitu. Selanjutnya masalah korban patungan atau syirkah, ini barang-barang. Dari sapi sendiri atau kambing sendiri. Nah, ini bagaimana kalau yang sama-sama sokongan gitu ya, pupuan, CK gitu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, kunna ada kami ma Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, dalam bepergian. Waktu itu kami dalam bepergian, masih di jalan gitu. Ternyata fahadara, maka datang apa nahru, hari raya Idul Adha. Fastarokna, maka ini apa, patungan kami, fi ba'ir, di dalam onta, an asyrati, dari asyratin, dari 10 orang. Jadi 10 orang untuk beli onta. Misalnya kalau ontanya 10 juta ya 1 juta, kalau ontanya 20 juta berarti masing-masing orang 2 juta. Wal baqaru, dan sapi ini an samatin, dari 7 orang. Misalnya kalau sapinya ini apa 14 juta berarti per orang 2 juta. Kalau sapinya 21 juta berarti 3 juta satu orang. Nah, ada hadisnya gitu, berarti boleh ini apa, syirka, tidak harus satu sapi satu orang, enggak. Boleh untuk 7 orang gitu. Bahkan kalau tadi di hadis depan tadi Nabi 1 ekor kambing untuk keluarga, untuk seluruh umat Islam, maka ya 1 sapi itu pun boleh seperti itu. 1 sapi untuk misalnya jamaah masjidnya cuman banyak jamaah masjidnya teman karena tidak mampu, hanya mampu membeli 1 ekor sapi. Jadi ada yang urunan 10.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 5.000, ada yang berapa. Akhirnya terwujudlah sapi seharga misalnya 20 juta atau 18 juta atau 15 juta gitu. Nah, jadi ya untuk Bismillahirrahmanirrahim, hazaan jamaatil masjid gitu. Masjid apa itu? Jamaatil masjid in Baiturrahim gitu. Nah, jadi semuanya untuk jamaah situ dapat boleh gitu. Nah, kalau misalnya mau yang lebih besar pahalanya, perbagian tadi, kambing 1 bagian, sapi 7 bagian, onta 10 bagian, itu lebih besar pahalanya. Bahkan kalau mau lebih besar lagi, misalnya 1 orang 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, saya tidak mau 1, jadi saya mau 5 ekor kambing, atau saya tidak mau ini kambing, saya mau 1 ekor sapi untuk saya sendiri, boleh. Jangankan 1 ya gitu, 100 atau 1000 ekor boleh. Nanti gimana makannya? Tidak bisa dimakan semua ya kan, kasihkan ya gitu. Sudah pahalanya kurban dapat, sedekahnya itu ya lebih besar lagi ya, itu dapat pahala lagi karena tidak diambil kan. Ini sebenarnya disedekahkan. An Ibnu Abbas sekolah tadi sudah ya. Jadi sapi bisa 7 orang, onta bisa 10 orang. Misalnya kalau sapi 7 orang tadi ya, yang masing-masing misalnya harga 14 tadi, ada 6 orang yang 2 juta, yang 1 ini tadi tidak ada orangnya, gimana? Terus rame-rame, boleh.
Boleh ini. Jadi yang 6 itu untuk 6 orang, yang satu ini tadi untuk rame-rame yang ini tadi. Bagaimana nyebutnya ini? Setelah tidak disebut pun Allah tahu. Yang 6 saja yang disebut. Nah, yang ketujuhnya tidak ada dari jamaah gitu saja. Sebut jamaah saja. Ini orang banyak gitu kan, dari jamaah. Seandainya kalau saya tidak disebut sudah disebut sudah kepalangan, biar dia tidak urung korban. Sebut aja ada orang 50 yang mewujudkan 2 juta satu bagiannya tadi, sepertujuhnya tadi. Yes, sebut tidak apa-apa. Penting niatnya karena Allah. Anato dari Ato bin Yasar yaqulu, berkata Ato, saltu bertanya aku Abu Ayyub pada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Kaifa, bagaimana kanan ada apa ad-dhahaya ini penyembelihan korban ala ahdi Rasulullah, atas zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Atta bertanya pada Abi Ayyub, sahabat Abi Ayyub, sahabat Abi Ayyub ini zaman Nabi dulu gimana korban itu? Faqala, maka berkata Abi Ayyub, zaman Nabi dulu, kata Abi Ayyub, karena ada siapa rajul, seorang laki-laki, yudahi menyembelih kurban dia, bisyatin dengan seekor kambing, anhu darinya, an ahli baiti dan dari keluarganya. Dulu zaman Nabi itu rata-rata satu keluarga itu nyembelih satu. Sallallahu anni wa ahli. Ini kurban ini dari saya dan untuk keluarga saya. Faikuluna, maka makan mereka, faitaimunan dan memberi makan mereka. Maksudnya sepertiga dimakan, 2/3 dibagikan, disedekahkan. Hatta sehingga tabaha ini berlomba-lomba siapa nas manusia ini fasorat, maka jadi ini kama tahu seperti kau lihat sekarang ini gitu. Sekarang ini ini orang korban seperti tadi, bukan lagi satu orang sekeluarga satu ini kan. Sekeluarga itu anaknya 1 ekor sapi, anaknya ada 5 ekor, sudah istrinya ada 4 ekor sapinya ini gitu. Dia sendiri ini punya ekor gitu. Ini ada bapaknya di situ, ada ibunya, ada mertuanya di situ, masing-masing 1 ekor. Bisa seperti itu teman sekarang ini. Ini sampai sebanyak-banyakan gitu. Dulu orang ya yang penting bisa korban 1 gitu, karena ya zaman dulu masih sulit kan gitu. Yang dulu masih sulit ini ekonominya. Sekarang ini sudah ekonomi udah pada mapan ini ya, untuk membeli hewan korban itu sangat mampu gitu. Ini dia sudah sengaja menabung kan gitu. Kemudian waktunya menyembelih kurban. Anas bin Malik qala, berkata Anas, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zaba barang siapa menyembelih qabla salat, sebelum salat hari raya, belum salat pagi-pagi udah disembelih. Kenapa Pak disembelih pagi-pagi? Biar nanti kita pulang salat udah makan daging ini. Jadi pulang salat ya nanti kita sudah siap rendang, sudah siap daging, sudah disate. Jadi kan enak nanti pulang masjid. Di rumah orang masak-masak, sembelih dulu subuh-subuh. Dan ini nanti orang yang di rumah tahan tidak sholat kan gitu kan. Masak-masak, ini kita pulang sholat ini sudah masak ini. Jadi bagaimana itu? Fa'in nama, maka sesungguhnya zabaha menyembelih dia dinafsi untuk dirinya, waman zabaha, dan berarti itu cuma sembelihan biasa. Ini gitu. Kalau nyembelih sebelum sholat berarti itu sembelihan biasa. Tidak ada kaitan pahala korbannya. Soalnya waman dan barang siapa zabah yang nyembelih dia pada setelah sholat Idul Adha baru menyembelih, faqad, maka sungguh tamat sempurna apa nusukuhu, ibadah kurbannya, wasoba, dan mendapatkan dia sunnatul muslimin, sunnahnya orang Islam, yaitu hari raya Idul Adha berkorban. Jadi nyembelihnya harus setelah sholat. Makanya sholat Idul Adha biasanya dipercepat mulainya, tidak seperti Idul Fitri agak siang, setengah 8 ya. Ini biasanya jam 7 udah sholat ini. Alasannya biar cepat segera menyembelihnya. Boleh tidak sabar lagi. An-Nafi, dari Nafi, An-Nasminya Abdullah bin Umar, kalau berkata Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Ada penadha Idul Adha, penyembelihan itu yaumani 2 hari ba'da yaumil adha, setelah hari Idul Adha. Jadi hari menyembelih itu setelah Idul Adha tanggal 10 ditambah 2 hari, tanggal 11 Zulhijjah 10 kan, ini Idul Adha 11 dan 12. Jadi 10, 11 dan 12. Itu aja hari penyembelihan. An Jubair bin Mut'im, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau berkata
bersabda Nabi, kullu ayamin tasyriki, seluruh hari tasyrik, hari-hari tasyrik itu zabahun, itu hari sembelihan. Jadi tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13. Hari rayanya itu tanggal 10, 11, 12 dan 13 hari tasyrik ini itu semuanya hari penyembelihan. Artinya kalau seandainya kita tanggal 10 belum dapat hewan kurban, tanggal 11 baru dapat, silakan. 11 belum dapat duit, 12 belum dapat, tanggal 13 baru dapat hewan kurban, mau disembelih silakan. Kalau sudah tanggal 14-nya itu bukan kurban lagi. Nak jual ke pasar. Nah, sama aja seperti kadang-kadang kasusnya itu hasilnya hari raya bertepatan dengan 2 hari raya, hari Jumat kan gitu. Karena mau sholat Id, sehingga sudah sholat Id mau sholat Jumat lagi, ini waktunya sempit sehingga tidak nyembelih. Boleh Sabtunya saja gitu. Atau hari Jumat ini cuma nyembelih satu saja, nanti Sabtunya sisanya, atau ada 5 misalnya, Sabtunya ini Jumat, lipatnya hari Sabtu dari pagi gitu. Tidak dimulai dari sholat subuh, silakan, boleh. Karena hari penyembelihan itu bukan tanggal 10 saja, boleh tanggal 11, 12 dan 13. Tanggal 13 ini terakhir sebelum asar gitu ya, jangan setelah asar. Nah, ini ada keringanan tadi, nanti ada hadisnya. Apabila ada 2 hari raya maka kita tidak harus mengerjakan dua-duanya. Siapa yang sholat hari raya maka dia boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur. Misalnya siapa yang sholat zuhur tidak sholat hari raya, tidak apa-apa, dia tidak sholat hari raya tapi sholat Jumat, bukan sholat zuhur, sholat Jumat. Jadi 2 hari raya ini, hari raya pertama sholat Id, hari raya kedua itu sholat Jumat. Nah, ini tidak harus dikerjakan dua-duanya, boleh salah satu. Nah, sedangkan Nabi mengerjakan dua-duanya. Maksudnya gimana? Nabi ini dia mengerjakan dua-duanya, boleh salah satu. Secara lisan Nabi memberi keringanan, silahkan. Kalau mengerjakan salah satu boleh. Nah, tapi Nabi dilihat orang yang mengerjakan dua-duanya. Nah, berarti Nabi tidak merasa keberatan ya. Paginya sholat Id, ya kan, siangnya sholat Jumat, kan gitu. Walaupun ada penyembelihan kurban. Kemudian cara menyembelih. An Shaddad bin Aus, sekolah berkata Shaddad, ini isnatani, ada 2 hadis, hafiztuhuma, hafal aku dengan keduanya hadis an Rasulullah, dari Rasulullah. Jadi Shaddad bilang, saya ada 2 hadis yang hafal dari Nabi, yaitu isi hadisnya, innallaha sesungguhnya Allah kataba, mewajibkan ya Allah, al-ihsan pada berbuat baik. Allah mewajibkan kita supaya berbuat baik di mana saja, kapan saja, supaya selalu berbuat baik. Ala kulli syai', atas segala sesuatu, pada orang, kepada hewan, pada tumbuhan, pada alam, termasuk pada diri kita sendiri, harus baik. Fa iza qataltum, maka ketika membunuh kalian, fasinu, maka membagusilah kalian al-qitlata, pada pembunuhannya. Maksudnya membunuh pun harus diperbaiki, jangan ada menganiayanya. Nah, ini wa iza, ketika zabahtum, ini menyembelih kalian, fasin, maka membagusilah kalian zabahata, pada penyembelihannya. Wal yuhid, ini, dan supaya dan hendaklah ini menajamkan siapa adu hukum salah satu kalian, syafratahu, pada pisaunya. Kemudian wal yurih, dan supaya mengistirahatkan dia zabihatahu, pada hewan sembelihannya. Jadi kalau hewan penyembelihan yang baik gimana? Pisaunya ditajamkan, jadi supaya tidak sakit ya, gilik, seret sekali, seret sudah ini urat-urat yang mesti putus sudah putus. Nah, ini. Tapi jangan sampai terlalu tajam, set putus, sak leher-lehernya putus. Nah, itu tidak boleh. Ini mungkin sapi tidak ya, tapi kalau ayam gitu ya, ayam disembelih saking tajamnya pisau itu putus. Nah, maka leher sak kepalanya yang putus ini tadi itu haram, karena bagian yang terputus dari yang belum mati, nah ini kan masih hidup badannya ini tadi. Nah, ini udah terputus, nah ini itu haram, tidak boleh dimakan. Maka sembelih saja, jangan sampai putus, seret dikit saja lehernya ini, jangan sampai lepas kepala atau lehernya ini putus, sengaja dipatahkan atau kencangkan gitu. Nah, itu jangan sampai. Atau menyembelih sapi tadi ini belum sampai mati ya, langsung dipenggal gitu ya, pakai kampak gitu ya,
langsung mau diantarkan ke Pak Kiai atau Pak Ustadznya yang nyembelih tadi gitu. Berhubung Pak Ustadz yang buru-buru mau pulang, jadi langsung diputuskan itu. Tidak boleh, nunggu mati dulu ya sapinya ini ya, baru diantarkan saja, biar Pak Ustadz pulang aja sendiri, nanti diantarkan saja ini. Jangan sampai ini langsung dititipkan ke dia langsung, berat padahal sapinya belum mati ya, ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini ya, termasuk diistirahatkan itu ya itu tadi, jangan sampai dia masih hidup tadi. Nah, membunuh tadi, perbaiki membunuh tadi maksudnya dalam perang kita banyak syarat-syarat atau banyak ketentuan-ketentuan dalam perang. Tidak semua dibunuh. Ini perempuan tak boleh dibunuh, gitu. Ini orang nyerah, ini perang tadi dia memerangi kita, begitu dia nyerah, tidak boleh dibunuh, gitu. Termasuk tidak boleh bakar-bakar rumah, bangunan, apa-apa pohon, ya itu termasuk larangan dalam keadaan berperang. Maksudnya kita dalam perang saja harus baik, dalam menyembelih harus baik, apalagi dalam keadaan tidak perang. Dan kita ngomong-ngomong sehari-hari, bicara, kenapa kita tidak bicara yang baik, kan gitu. Apalagi serumah gitu ya, serumah ini. Kalau ngomong selalu tidak baik, kalau ngomong selalu kasar, kalau ngomong selalu keras nadanya, ya ini apa tidak bisa ngomong yang baik-baik, yang lembut-lembut, yang ini ya, kan bikin tidak enak perasaan gitu. Ngomong yang enak, ngomong yang pelan, ngomong yang ya itu. Jadi kita disuruh oleh Allah kapan saja supaya baik dalam ucapan maupun dalam perbuatannya. Selanjut Anas dari Anas, kalau berkata Anas, dahi menyembelih kurban siapa Nabi SAW bikabsyain dengan 2 kambing kibas amlahain yang ini putih kehitam-hitaman, keduanya akronain yang bertanduk, keduanya besar bertanduk. Zabahuma menyembelih Nabi keduanya biadihi dengan tangannya. Maksudnya Nabi sendiri nyembelih, bukan nyembelih pakai gini enggak, pakai peso Nabi sendiri nyembelih. Maksudnya itu ya nyembelih sendiri, pengertian gitu. Menyembelih pakai peso Nabi sendiri, tidak ada yang megang-megang. Nah, jadi mungkin selama ini fenomena kita ngelihat orang nyembelih sapi sampai orang puluhan, tidak dibatasi, sebanyak-banyaknya orang megangi tali, narik sini, jatuhkan gini, ditimpa, diikat, di ini ya. Orang harus banyak yang terlibat. Lain dengan nyembelih kambing, gitu. Kambing kibas itu cukup itu ditekan punggungnya itu menghadap kiblat, sananya kiblat ke sana gitu ya. Jadi kambing itu mukanya hadap sana, badan yang hadap sana, dirubuk baringkan situ, ditimpa satu dengkul gitu. Kemudian disembelih gini, bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu ada yang megang, tidak perlu. Cukup sini. Gimana kalau ada yang megang? Boleh, tidak dilarang. Maksudnya Nabi kalau nyembelih kambingnya sendiri aja, tidak perlu dibantu. Satu lagi, selesai. Bersama dan membaca bismillah dan Nabi kabaro, dan baca takbir dan Nabi wa doa dan jadi bismillah ya Allahu akbar. Kita aja baca, enggak usah takbir apa-apa. Enggak usah baca yang lain-lain. Bismillah ya Allahu akbar. Wa doa dan meletakkan ya Nabi rijlau pada kakinya ala sifahihima, atas lambung keduanya. Ini. Jadi dibaringkan tadi ya, ditimpa dengan kaki, terus bismillah ya Allahu akbar, seret. Selesai. Selanjutnya sebagai materi tambahan, dalam surat Al-Haji dijelaskan wal auzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan adapun onta, kata Allah, kami jadikan, ja'alnaha menjadikan kami pada onta, lakum untuk kalian, min sya'airillah termasuk tanda-tanda kebesaran atau kekuasaannya Allah. Lakum bagi kalian, fiha di dalamnya, untuk kalian di dalamnya unta itu khair, banyak kebaikan. Unta itu banyak sekali kebaikan, hidupnya, matinya dimasak, dimakan ya, kulitnya bisa dimakan juga, bisa untuk wadah, bisa untuk pakaian, bisa untuk selimut, bisa untuk macam-macam, tenda, bisa macam-macam selagi hidupnya, bisa untuk kendaraan kan gitu, kendaraan yang anti rewel, jadi anti mogok ini. Ada kan kendaraan suka mogok. Nah ini onta ini tidak mudah mogok, dia suruh jalan tuh jalan terus. Sebelum disuruh berhenti dia tidak berhenti. Jadi kalau tandanya supirnya itu ngantuk, ya onta ini jalan terus nih, jalan terus. Tahu-tahu udah hampir sampai, gitu. Tahu-tahu sudah sampai, jarang tahu-tahu lewat ini. Nah perjalanannya jauh gitu. Coba kalau ini hewan selain ini kita ngantuk tidur gitu, nah ini bisa jatuh kita nih. Dia tidak jalannya alon gitu ya, supaya kita tidak jatuh kan gitu. Menurut
tidak bantahan ini kan. tahan panas kan gitu. Wazkurusmallah, maka sebutlah nama Allah alaihi atasnya unta. Ya, dia saat nyembelih nyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim tadi. Sawafa dengan berdiri, ini istimewanya unta. Jadi kalau kita lihat fenomena nyembelih sapi tadi diceritakan tadi sampai orang puluhan belasan ini tadi, ini nyembelih unta itu tidak perlu dipegang-pegang ini. Cukup nyembelih unta itu sawafa dengan berdiri. Jadi yang nyembelih pakai pisau tajam pendek kecil gitu aja, unta ini datang, tidak perlu ada yang giring, ada yang narik, ada yang ngatur, ini tidak. Jadi ontanya menyerahkan leher itu, datang dia menyerahkan leher gitu. Langsung kita bismillahirrahmanirrahim seret. Gitu luka ini dia tidak ngelubuk itu buang ini jatuh. Datang lagi ontanya, datang menyerahkan leher, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukannya tarik sana, tarik sini, ontanya dipegang sana, tidak perlu. Ontanya datang sendiri menyerahkan leher, seret, lewat lagi, seret. Ini aja. Ini Allah menunjukkan kuasanya. Hewan besar ya nurut dengan kita bahkan saat-saat mau disembelih. Kalau kita manusia mau disembelih itu lari kan gitu. Dia itu mau disembelih itu loh, menyerahkan lehernya tanpa diikat, tanpa ditarik-tarik, tanpa dipaksa-paksa. Maka dalam hadis dikatakan Allah membuat gambaran orang iman itu seperti onta tadi. Al-mu'minun kal jamali anif. Orang iman itu seperti onta yang dikeluh. Bahasa Jawa dikeluh itu maksudnya hidungnya dicocok ini loh. Kasih besi, dicocok, terus pasang tali. Ini kalau ditarik itu sakit ini. Besi yang ini dipasang tali ditarik sakit. Maka kalau dia mau macam-macam, maka sapi di Indonesia ini dipasang ini tadi, dia mau ditarik kemana-mana saja kalau tanpa itu diikat di leher ya, mau kita tarik masih kuatlah dia, berontaknya itu tidak akan ketarik kita. Atau diikat di kakinya gitu ya, mau kita tarik sana, ngamuk dia tidak bisa. Makanya lebih tepat tuh di hidung ini, sini lubang sini dicucuk, pasang besi terus di ini saat masanya lagi kecil, bukan sudah besar, lagi kecil, sehingga dia ditarik itu nurut, tarik sini, bukan nurut karena sakit, dipaksa. Nah orang iman seperti onta yang dicucuk hidung, padahal onta itu tidak dicucuk hidung saja nurut. Mau disembelih itu saat-saat yang paling berat itu dia lagi nurut. Nah, apalagi dia bukan disembelih ini ya gitu. Nah, maka orang iman itu lebih nurut daripada onta yang dicucuk hidungnya. Maka orang iman ini ya dikenal taatnya. Maka kita akan dimasukkan surga Allah itu atas ketaatan kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu ini yudkhilhu jannah, Allah akan masukkan surga. Jadi bisa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, Allah akan masukkan surga. Yang nurut nanti akan dimasukkan surga. Yang tidak nurut dijanjikan neraka. Mama yasila wa rasulah wa ta'adahu daw yudkhilku nar. Siapa yang menentang Allah dan Rasul, melanggar peraturan Allah Rasul, yudkhilku nar, untuk akan dimasukkan dalam neraka. Faiza wajabat, maka ketika telah jatuh junubah lambungnya, ya dia begitu sudah disembelih itu darah keluar itu ya dia jatuh. Nunggu mati tapi. Fakulu maka makalah kalian minha darinya unta, maksudnya sembelih terus dimasak dulu. Tapi kalau ada yang doyan mentah-mentah ya boleh. Mau di sate dibakar saja. Kasih bumbu sederhana, bumbu minimalis gitu ya. Harus dari rumah sudah siap bumbu, celem terus goreng atau dibakar, silakan. Artinya orang korban boleh. Ini seperti kami kecil dulu diomongi yang korban tidak boleh makan. Ini sudah korban kok mau ikut makan, yuk kasihkan orang namanya korban ya berkorban. Ya, tidak begitu, boleh makannya. Ini silakan makanlah minha. Wat'imu dan memberilah makan qani'ah lah ini pada orang yang menerima ini bisa tidak minta, dia tidak minta, tapi kalau dikasih galak gitu, dikasih mau dia. Bapak-bapak pensiunan gitu ya, Pak galak daging korban, oh boleh gitu. Pengusaha pengusaha lain ditawarin, Pak daging korban, oh boleh. Wah, malah lebih semangat ini kan yang pengusaha ini tadi. Apalagi pengusaha daging bakso, jualan bakso ini gitu. Pak galak daging korban, oh oke, oh digilingnya dibuat bakso untuk jualan kan gitu. Wal mu'tar, dan orang yang meminta lagi, Pak minta Pak ini. Nah, diusahakan ya dikasih yang minta itu. Jangan sampai yang minta tidak dikasih, malah yang tidak minta dikasih semua, yang minta malah tidak dikasih. Gitu. Yang minta tuh pasti dia sangat butuh, dia memalukan dirinya, berani memalukan dirinya, itu malah tidak dikasih.
yang tidak minta di rumahnya santai, tidak dikasih tidak apa-apa, malah dikasih semua lagi. Ini namanya terbalik. Misalkan ada jatah yang minta-minta itu. Nah, siapa yang jatah yang minta-minta itu? Biasanya ini orang-orang fakir miskin lah. Di kampung kita atau ini lingkungan masjid bisa terlihat. Biasanya fakir miskin itu ya orang yang kerjanya serabutan, dan gitu. Orang yang ya rumahnya mungkin masih jelek gitu ya. Nah, itu pasti mau, itu pasti minta dia nanti. Nah, harusnya dijatah yang seperti itu. Jangan sampai dia minta kan gitu. Yang semua rumahnya bagus, mobilnya ada 5 kan gitu ya. Pengusaha ini punya ruko, punya apa itu. Itu jelas-jelas mampu itu. Walaupun itu saja dikasih ya masih mau, masih terima gitu ya. Nah, maka yang rumahnya reot buruk nyewa oleh itu yang harusnya disiapkan, karena ini pasti minta ini nanti kan gitu. Nah, jadi ini panitia itu maksudnya gitu. Supaya diperhatikan. Kazalika seperti demikian itu sakhornaha, menundukkan kami Allah padanya onta lakum untuk kalian. Jadi kalau Allah tidak menundukkan onta, mungkin kita repot nyembelinya aja repot, apalagi kita mau mengendarainya itu. Kalau dia tidak mau ya, dia berontak, dia jengking gini loh. Taruh barang-barang jengking itu hancur, jatuh, pecah, kita naik di atasnya ini, dia dilompatkannya gini, terus diempaskannya di balik ini, kita patah leher, patah pinggang, terus mati. Tidak ada lagi yang mau naik onta lagi. Nah, karena dia nurut, dinaik itu loh, dia turun, dia nunduk mau dinaikkan ini. Nah, sudah naik baru dia berdiri. Nah, dia duduk dulu, turun biar orang dia rendah, orang sudah naik baru dia berdiri. Itu saking ditundukkan oleh Allah. Itulah Allah tundukkan untuk kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. La yanalullah, tidak akan memperoleh Allah luhumha dagingnya, wala dima'uha, dan juga Allah tidak memperoleh, tidak menerima dima'uha darahnya. Allah bukan mengambil darah dan dagingnya, walakin akan tetapi yanaluhu sampai pada Allah apa taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Sini standar kalian betul-betul takut pada Allah, yaitu kalian diperintah berkorban itu mau berkorban. Zalika seperti demikian itu sakharha, menundukkan kami Allah pada onta, lakum untuk kalian itu kabirullah, supaya kalian mengagungkan pada Allah. Prakteknya baca takbir alama hadakum, atas apa yang telah Allah beri hidayah pada kalian. Nah, ini makanya hari raya kita takbiran itu. Khusus hari raya Idul Adha ini waktu takbir lebih panjang. Jadi malamnya atau sore, misal besok hari raya ya, sore asar ini udah bisa, malamnya besoknya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sampai sebelum asar. Lah itu takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebanyak-banyaknya. Wa basyiril muslimin, wa basyir, dan berilah kabar gembira engkau Muhammad al muslimin, pada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya orang yang bisa korban tadi itulah orang yang berbuat baik. Nah, orang seperti itu berilah kabar gembira. Jadi selain dijelaskan ini apa? Ma'amila adamiyun, tidak ada amalan anak Adam. Ini ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Min ihraqid yaumin nahri, pada hari kurban. Ma'amila adamiyun, ini ahabba ilallah, tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah. Yaumun nahri, pada harinya penyembelihan itu tanggal 10, 11, 12, 13. Di hari itu. Ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min ikhraqid dam, daripada atau dibandingkan mengalirkan darah, maksudnya dibandingkan menyembelih. Jadi amalan apapun kalah dengan amalan menyembelih korban itu. Innaulati itu hewan kurban tak akan datang di kuruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Ini dia hewan kurban tak akan datang dengan tanduknya, teracaknya, dengan bulunya. Dan setiap bulunya itu ada kebaikannya. Ini ditanyakan bagaimana bulu yang halus, ya bulu halus pun itu kebaikan. Ini di pahala, jadi pahala semua. Berapa kebaikannya, banyak sekali, kalau kita mau ngitung tidak akan terhitung. Hitung bulunya sapi, bulunya kambing, itu alangkah banyaknya. Nah, ini waktu itu pernah juga ditanya oleh ini apa, wala jihad, gimana jihad, apa di hari itu jihad pun kalah dengan mengalirkan darah atau korban. Wala jihad pun kalah. Ini illa, kecuali yang bisa menyamai itu adalah ar-rajul kharaja fi baitiha, seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya. Ini apa, khatara bi nafsi wa malihi, dia membawa diri dan hartanya, semuanya dia bawa. Ini
ini apa, falam yarji falam yarji bisain, maka dia tidak kembali dengan sesuatu, maksudnya mati, hartanya habis dibawanya perang, ini apa nyawanya habis mati di dalam perperangan. Jadi orang yang jihad fisabilillah ini membawa seluruh hartanya terus mati, ini baru itu bisa menyamai orang yang berkorban di hari raya Idul Qadar ini. Nah, maka di hari itu lebih dicintai oleh Allah itu karena pahalanya sebesar itu. Nah, kita yang diberi kemampuan oleh untuk berkorban ya rugi sekali tidak berkorban, sayang sekali lagi. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya silakan sebanyak-banyaknya. Nah, kiranya sedemikian saja. Ada satu lagi hadis yang akan kami sampaikan. Menjelang kurban ini Nabi melarang kita untuk memotong kuku dan rambut ini. Dan Nabi makana barang siapa yang adalah baginya zabhun sembelihan, orang yang sudah punya hewan kurban, kambing atau punya sapi yang untuk disembelih ini, yazbahu yang menyembelih dia pada hewan kurban yang diniati untuk disembelih ini. Fa iza uhila, maka ketika ditanggalkan hilalan tanggal 1 Zulhijjah. Misalnya begitu tanggal 1 Zulhijjah, sekarang Zulqa'dah misalnya. Begitu besok itu 1 Zulhijjah, fala ya'khuzanna, maka jangan mengambil atau memotong sungguh dia min sya'ri dari rambutnya, wala min asfarahu dan dari kukunya syai'an sesuatu, maksudnya sedikit qalilan sedikit pun, hatta yudahi sehingga dia menyembelih. Rawi Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah 10 hari menjelang atau tanggal 1 Zulhijjah untuk berkorban. Kalau dari kita ada rencana untuk berkorban, sudah punya sapi sendiri, kambing sendiri, atau sudah berencana, sudah punya uang ya kan untuk diserahkan ke panitia atau untuk dibelikan hewan kurban, maka tidak usah lagi memotong kuku dan rambut, kumis, jenggot, jambut dan seluruh rambut yang lain. Nah, ini sunahnya seperti itu. Kalau tadi ini gimana? Ya mengurangi pahala korbannya. Nah, kiranya dalam seperti ini itu saya yang dapat kami sampaikan. Seandainya ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Perhatiannya kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.